Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, saya punya murid SMA 2 kuliah di UGM. Nah, 4 tahun kemudian dia datang ke rumah, dia cari saya, Pak, masih ingat Bapak? Saya murid Bapak SMA 2. Ayah saya pegawai Kaltex Pak dulu. Saya kuliah di UGM bagian IPA. Apa pelajarannya? Oh, saya teringat doa-doa Bapak waktu di SMA dulu. Nah, tapi Pak, saya tidak sholat Pak sekarang Pak. Wih, kok tidak sholat? Yang menceritakan itu ayahnya, bahwa anaknya sekarang tak sholat lagi. Dulu dia yang mengingatkan saya sholat katanya. Setelah pulang dari Jogja, justru dia yang tidak sholat. Akhirnya besoknya dia datang lagi, bimbinglah saya Pak. Saya selama di Jogja tidak sholat. Kenapa? Karena menurut guru yang saya pelajari, guru itu di luar kampus katanya, pengajian-pengajian di luar kampus, khalaqah itu menyatakan kita tak perlu sholat lagi karena sudah disolatkan oleh khadam. Wah, khadamnya itu berupa jin, malaikat. Dia yang telah mensolatkan, sehingga tak perlu sholat lagi, sudah disolatkan. Ya Allah, saya katakan, yang kita contoh siapa nah? Saya katakan, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut banyak khodam, banyak bertemu dengan jin, banyak dengan malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, Nabi Muhammad lah yang paling banyak bertemu dengan malaikat. Dan tak pernah malaikat itu yang mengambil kewajiban sholat itu dari beliau. Beliau yang sholat langsung. Mulai hari ini contohlah Nabi Muhammad. Jangan dicontoh orang-orang yang tidak sholat. Ya, saya itulah menemui Bapak untuk berusaha Pak. Pas waktu itu masuk waktu zuhur, ya kita sholat ya, ikutkan Bapak di belakang. Nah, ikut ya di belakang. Sejak itu ada perubahan sedikit. Biasanya nggak sholat menjadi sholat. Lalu saya ketemu dengan orang dari Sumbawa. Selama 22 tahun saya menjadi media Iswara, itu sekali seminggu ke Jakarta, Bandung, Kalimantan. Tapi yang sering ke Bandung, Pak. Orang-orang Jakarta selalu mengadakan pertemuan di Bandung. Alasannya karena dingin di sana. Jakarta panas. Nah, jadi ketemulah saya di sana dengan berbagai-bagai orang. Ada dari Sulawesi, ada dari Sumbawa. Yang dari Sumbawa ada yang tidak sholat. Saya tanya, kenapa nggak sholat? Saya sholatnya itu cuma 3 kali. Sholat itu sholat saya, tapi cuma 3 kali. Jadi Islam kami katanya namanya Islam waktu telut. Telut itu bahasa Sumbawa itu artinya 3. Jadi kami hanya sholat 3 waktu. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. 3 saja, yang lainnya itu tidak. Masya Allah. Sampai hari Jumat, ya sholat Jumat. Enggak katanya, enggak sholat Jumat. Kenapa? Sudah khatam katanya. Kok sudah khatam? Yang sholatnya oleh gurunya sudah dikhatamkan katanya, sudah tamat. Nah, jadi syariat tak perlu lagi. Sholat di dalam hati saja berdasarkan ayat Al-Quran. Aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk zikir. Asal sudah zikir, ya sudah sholat. Masya Allah. Saya katakan contoh kita siapa dalam sholat? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad cukup zikir saja dalam hati? Tidak sholat dia, tidak sujud, tidak rukuk? Sujud beliau, rukuk. Contohlah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Nabi Muhammad itulah contoh teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik terus waktu Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril tak bisa lagi naik. Namanya muntaha. Muntaha itu tempat berhenti. Jibril saja saking tingginya tak bisa naik lagi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih naik lagi ke tempat yang tinggi. Nah, ketika Rasulullah sampai ke tempat yang tinggi sekali, ada suatu roh melayang-layang mengikuti Rasulullah. Jibril saja nggak bisa naik lagi. Tak ada roh mengikuti. Rupanya roh manusia. Manusia istimewa. Bertanyalah Rasulullah, karena Jibril nggak ikut lagi. Wahai roh yang melayang-layang di sampingku, siapakah kau? Aku ni roh manusia di bumi. Kenapa engkau masih bisa mengikutku? Sedangkan Jibril saja tak bisa lagi mengikutku sampai ke atas, sampai Sidratul Muntaha, Rabbul Mahfuz, sampai ke Arasy. Masya Allah. Kok bisa mengikuti? Apa amalmu sewaktu di atas dunia? Waktu di atas dunia amalku tak banyak, sedikit sajanya. Apa dia? Pertama, aku tak pernah merendahkan orang lain. Aku tak pernah menghina, tak pernah mencerca. Sekalipun orang marah mencaciku, aku tak pernah mencaci dia. Tak pernah dalam hidupku mencerca. Kenapa aku tak pernah memaki mencerca sekalipun orang teman mencerca aku? Karena aku tahu sejahat-jahatnya dia pasti dia ciptaan Allah. Dia makhluk Allah juga. Kalau aku mencerca dia balik, berarti aku mencerca ciptaan Allah. Aku tak pernah mencerca siapapun. Terus apa lagi amalanmu? Amalan yang kedua, saya selalu bibir saya basah bertasbih, tak pernah lengah, tak pernah lepas dari bibirku bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinyanyikan oleh Raihan di Malaysia itu. Ketika aku pergi ke Afrika, bertemu dengan pembuat roti, walaupun sehari sibuk bekerja, tak kering lidahnya memuji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita ambil apa? Walaupun sibuk kerja sehari, tak kering lidahnya memuji. Nah, jadi orang yang selalu memuji Allah, takbir kepada Allah, itu tingkatannya lebih tinggi lagi daripada Jibril yang dilihat oleh Rasulullah. Dan kemudian apa lagi amalanmu? Amalanku, aku senantiasa menghormati ayah dan ibuku. Terus apa lagi? Aku menghormati guru-guruku. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah mengucapkan, aku pernah menjadi hamba kepada seorang guru yang hanya mengajarkan saya satu huruf. Jadi satu huruf saja, berbaktilah Ali bin Abi Thalib kepadanya. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau aku gudang ilmu, kata Rasulullah, kalau aku gudang ilmu, maka Ali bin Abi Thalib adalah kuncinya. Nah, jadi kenapa banyak ilmunya? Karena dia senantiasa menghormati guru, menghormati ilmu pengetahuan, dan hormat kepada kedua orang tuanya. Bibirnya senantiasa basah mengucapkan tasbih kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, pujian bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itu tahun 97. Saya sudah 7 keliling di Malaysia. Jadi saya dengar lagu itu pertama di Malaysia. Sampai 17 kali
Satu hari di radio Malaysia memutarkan lagu itu. Radionya itu saya dengar dalam mobil di Malaysia. Di Malaysia saya tinggal pertama kali itu di Gombak dekat Kuala Lumpur. Saya tinggal di rumah orang yang istrinya empat. Nama dia hafal Quran. Namanya Salman Al-Hafiz, asal dari Lampung. Nama aslinya Kardono, keturunan Jawa, Lampung. Tapi dia hafal Al-Quran sampai di Malaysia. Itu orang panggil Ustaz Salman Al-Hafiz, kena hafal Al-Quran. Mobilnya 4, istrinya juga 4. Sudah berapa umur Ustaz? 52 Ustaz. Hah? 52? Iya. Dalam pandangan saya 25 umurnya. Muda sekali. Rupanya orang hafal Al-Quran itu awet muda. Jadi kalau ada anak cucu keturunan kita, suruh sudah menghafal Al-Quran ya, awet muda.